Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. With the grace of Allah and His blessings, we can continue our lesson today. And today's lesson is about simple future tense. Okay, in this occasion, we will learn about the forms and the function of simple future tense. So let's get started. The first that will be learned is about the functions. So these are the functions of simple future tense. The first function is to predict a future event. To predict a future event. For example, the sentence is it will rain tomorrow. Jadi fungsi pertama dari simple future tense adalah untuk memprediksikan atau memperkirakan kejadian di masa depan. Contoh kalimatnya akan hujan besok. Besok akan hujan ya, begitu. The second function is with I or we, dengan menggunakan I dan we, dengan menggunakan subjek I dan we ya, to express a spontaneous decision, untuk mengekspresikan atau menunjukkan keputusan yang spontan ya, keputusan yang diambil secara spontan, tapi dengan subjek I dan we. Contoh kalimatnya, I'll pay for the ticket by credit card. Ini artinya adalah saya akan membayar tiket menggunakan credit card. Ya, jadi si pembicara di sini menggunakan subjek I, dan ini adalah contoh dari decision atau keputusan yang diambil secara spontan ya, waktu dia berbicara. Jadi tidak direncanakan sebelumnya. Okay, do you get my point? I hope you understand ya. The third is to express willingness, atau untuk mengekspresikan keinginan. Ya. Contoh kalimatnya, he will carry your bag for you. He will carry your bag for you. Dia akan membawa tasmu untukmu. Ya, dia akan membawa tasmu untukmu. Kemudian fungsi selanjutnya, in the negative form. Ya, ingat ini adalah fungsi pada kalimat negatif. In the negative form, to express unwillingness atau ketidakinginan, untuk mengekspresikan ketidakinginan. Contoh kalimatnya, the baby won't eat his soup. The baby won't eat his soup. Bayi itu tidak ingin memakan atau meminum supnya. Ya. Jadi mengekspresikan ketidakinginan. Kemudian fungsi selanjutnya, with I in the interrogative form. Nah, ini pada interrogative form ya. To make an offer, untuk menawarkan ya, untuk menawarkan sesuatu. To make an offer. For example, shall I open the window? Ya. Haruskah atau bolehkah saya membuka jendela ya. Jadi untuk membuat suatu tawaran ya, tawaran. Shall I open the window? Haruskah saya membuka jendela? Nah, di sini menggunakan shall ya, bukan will. Nah, nanti tentang shall kita akan bahas pada slide yang selanjutnya. Kemudian fungsi selanjutnya, with we in the interrogative form. Ya, dengan menggunakan we, subjeknya we pada kalimat tanya. Untuk apa? Untuk membuat suggestion, to make a suggestion.
Contoh kalimatnya, shall we go to the mosque tonight? Ya. Perlukah atau haruskah kita pergi ke masjid malam ini? Ya. Untuk membuat suggestion, ingat. Kemudian fungsi selanjutnya, with I in the interrogative form, dengan menggunakan subjek I pada interrogative form, kalimat tanya. Untuk apa? To ask for advice or instructions. Untuk menanyakan saran atau instruksi. Contoh kalimatnya, what shall I tell my mother about this problem? Apa yang harus aku katakan kepada ibuku tentang masalah ini? Nah, di sini untuk meminta saran atau petunjuk ya. Tapi dengan menggunakan subjek I pada interrogatif ya. Tadi ada juga subjek I pada interrogatif untuk membuat offer atau tawaran. Nah, di sini juga ada lagi dengan menggunakan subjek I pada interrogative form untuk menanyakan atau meminta nasihat atau juga petunjuk ya. Jadi ada dua. Kemudian, nah ini dua yang terakhir, with you to give orders dan to give an invitation. Untuk yang to give order, you will do exactly as I say. You will do exactly as I say. Nah, di sini si pembicara bermaksud untuk memberikan perintah sebenarnya. Kamu harus melakukan apa yang saya katakan. Nah, you will do exactly as I say. Nah, kemudian yang terakhir, with you to give an invitation, will you marry me? Nah, ini invitation di sini artinya ajakan ya atau tawaran gitu ya. Will you marry me ya? Maukah kamu menikah denganku ya begitu. Kemudian slide selanjutnya tentang the forms. There are 6 forms ya. The first form is positive sentence ya. The sequences is subject, kemudian will, kemudian verb 1. Contohnya, I will go, he will go ya begitu. Mudah ya. Kemudian the negative form, urutannya the sequences, pertama subject, kemudian will plus not ya, atau juga bisa won't, W-O-N, kemudian apostrof T, won't, kemudian diikuti lagi dengan verb 1. Contoh kalimatnya, I will not atau won't go, he will not atau won't go. Kemudian kita menuju ke interrogative form, tapi pada yes no question atau kalimat tanya yang jawabannya adalah ya atau tidak ya. Nah, contohnya di sini sequencesnya will, kemudian subject, kemudian verb 1. Contoh kalimatnya, will I go, will he go ya. Tadi will-nya ditaruh di tengah, sekarang will-nya ditaruh di depan. Sedangkan subjeknya ditaruh di tengah. Kemudian the next form is about yes no question, but it is negative ya. Yes no question negatif. Nah, kalau tadi will-nya di depan tidak menggunakan not, nah sekarang di sini menggunakan not. Jadi won't atau juga bisa will not ya. Contoh sequencesnya dulu ya. Sequencesnya won't, kemudian subject, kemudian verb 1. Contoh kalimatnya, won't she come, won't they come. Kemudian form selanjutnya WH question, yaitu kalimat pertanyaan yang menggunakan kata tanya 5W1H ya. Contohnya ya sudah kalian tahu, what, where, why, what, why, dan seterusnya itu ya. Nah, urutannya the sequences are
WH question followed by will, kemudian ada subject, kemudian ada verb 1 dan the rest of sentence. Ya, the rest of sentence ini sebenarnya bisa diterapkan pada seluruh forms ya. Cuman di sini saya hanya menambahkan pada WH questions. The rest of sentence itu artinya lanjutan dari kalimat tersebut. Ya, gitu. Kemudian contoh kalimatnya. Sequencesnya dulu ya. WH question, kemudian will, subject, verb 1, the rest of sentence. Contoh kalimatnya, what will you tell to him? Where will he go tomorrow? Oke, kemudian yang terakhir, forms yang terakhir. WH question negatif. Ya. Kalau tadi positif, sekarang negatif. Perbedaannya adalah setelah WH question pada negatif form ya, kemudian ditambahkan will not. Ya, kalau tadi setelah WH question hanya will. Sekarang will not atau won't. Sedangkan sequencesnya atau urutannya WH question, will not, subject, verb 1, kemudian rest of sentence. Contoh kalimatnya, what will not atau won't you tell to him? Why will not atau won't he go tomorrow? Ya. Jadi ini adalah tentang the forms. Kemudian, nah kita sekarang menuju ke the using of shall. Ya. If we want to use shall, we have to use I or we in the subject. Ya. Kalau kita ingin menggunakan shall, kita harus menggunakan subjeknya I dan we. Ya. Sedangkan subjek-subjek yang lain itu tidak umum digunakan menggunakan shall ya. Nah, fungsi dari shall di sini adalah ketika kita menggunakan I dan we adalah yang pertama untuk menawarkan suggestion atau menawarkan saran. Seperti tadi yang sudah kita bahas. Shall I open the window? Ya, ini adalah offer. Kemudian yang selanjutnya, shall we go to the mosque tonight? Ini adalah suggestion, ya. Cara membedakannya gimana? Offer dan suggestion, kita lihat konteks kalimatnya. Shall I open the window? Haruskah saya membuka jendela? Ini adalah tawaran ya, tawaran. Nah, kemudian kalimat kedua, shall we go to the mosque tonight? Ini adalah suggestion atau saran ya. Kita harus pergi ke masjid malam ini. Haruskah kita pergi ke masjid malam ini ya? Ini adalah saran. Kemudian the using of shall, the second use of shall. Shall also used with I and we to ask for advice. Ya, untuk meminta saran. Contoh kalimatnya, what shall I tell my mother about this problem? What shall I tell my mother about this problem? Apa yang harus saya katakan kepada ibu saya tentang masalah ini? Ya, sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian the third function atau the third use of shall, that is while for the other subject, you, he, she, they, shall is only used in literary or poetic situations. For example, with rings on her fingers and bells on her toes, she shall be a princess. Ya, jadi pada subjek you, he, she, they, ya, shall juga bisa digunakan, tapi hanya bisa digunakan pada literary atau poetic, yaitu untuk bahasa-bahasa sastra atau bahasa-bahasa puitis lah ya. Jadi contoh kalimat di sini, with rings on her fingers and bells on her toes, she shall be a princess. Nah, ini adalah contoh kalimat pada novel atau puisi mungkin ya. Nah, di sini yang digunakan subjeknya adalah she ya, she shall be a princess. Nah,
She di sini menggunakan shall karena digunakan pada kalimat-kalimat puitis begitu ya. Oke. I think that's all for the explanation of simple future tense. I hope you understand my explanation. And if you don't, just ask me ya. Feel free to ask me. Okay, I think that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.